Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang organisasi modern berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya. Khususnya untuk teman-teman organisasi mahasiswa yang ada di SD Perbanas Surabaya. Oke. Next. Oke, jadi kalau kita seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa organisasi di SD Perbanas Surabaya saat ini sudah merambah ke digital gitu ya. Jadi yang seperti kita tahu, sebelum pandemi pun juga teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan fasilitas dan sudah memanfaatkan fasilitas yang ada diberikan oleh kampus ya, dengan single akun official Ormawa gitu ya. Jadi setiap masing-masing Ormawa akan memiliki akun email official gitu ya, jadi @perbanas.id yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa fasilitas gitu ya. Secara normatif bagaimana kita memanfaatkan organisasi di mahasiswa gitu ya. Jadi contoh pertama kita punya akun email gitu ya, akun email di mana akun email ini bisa digunakan untuk operasional gitu ya. Salah satu operasional yang mungkin teman-teman mahasiswa gitu ya sudah familiar dengan Google Drive gitu ya, kemudian pemanfaatan Google Form, Google Docs maupun Google Calendar gitu ya. Ada beberapa tools yang lainnya mungkin yang belum dimanfaatkan seperti Google Site gitu ya dan Google Data Studio gitu ya. Kalau Google Site kaitannya nanti dengan teman-teman mahasiswa untuk memanfaatkan pembuatan website pada masing-masing organisasi mahasiswa gitu ya. Akunnya tetap gitu ya, akunnya tetap menggunakan akun yang ada official Ormawa @perbanas.id gitu ya. Jadi untuk operasional pelaksanaan organisasi gitu ya, kita bisa memanfaatkan yang ada di Google Apps seperti itu gitu ya. Oke, kemudian di sebelah kanan gitu ya, kalau kita lihat ada sosial media gitu ya. Yang saya lihat juga sosial media yang banyak adalah Instagram yang sudah banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian ada juga beberapa yang saya lihat juga ada Facebook Ormawa, dan kemungkinan nanti juga akan merambah ke YouTube channel seperti itu. Jadi masing-masing Ormawa punya akun sosial media seperti itu. Teknisnya seperti apa? Kita akan bahas bersama-sama setelah ini ya. Jadi saya kembali ulangi lagi, ada single akun gitu ya. Jadi single akun ini teman-teman mahasiswa bisa manfaatkan untuk semua fasilitas baik itu operasional maupun akun sosial media. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang divisi kehumasan mungkin yang sosial medianya masih menggunakan akun pribadi atau akun di luar Perbanas, kita minta untuk diseragamkan masuk dalam akun email official yaitu @perbanas.id. Oke, selanjutnya gitu ya. Nah, oke, ini kita lihat alur bagaimana teman-teman untuk masuk ke keorganisasian mahasiswa gitu ya. Jadi ada mahasiswa baru mengikuti harmoni pengenalan kampus gitu ya. Karena ini agak berbeda gitu ya, new normal yang saya sampaikan bahwa saat ini harmoni, kemudian di dalamnya ada Ormawa Expo yang biasanya secara luring atau tatap muka langsung, saat ini bisa dilakukan menggunakan media daring gitu ya. Ada beberapa fasilitas yang teman-teman mahasiswa sudah bisa manfaatkan, yaitu Zoom, ada Google Meet, dan ada yang terbaru adalah Microsoft Teams ya. Jadi banyak aplikasi pendukung yang teman-teman mahasiswa bisa manfaatkan. Nah, oke, jadi di Ormawa Expo pun juga ya, jadi kita juga bisa manfaatkan menggunakan daring gitu ya. Jadi secara teknis nanti Ormawa Expo yang pasti akan menggunakan daring, entah kita menggunakan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams seperti itu. Sama halnya juga ketika mahasiswa untuk mempresentasikan apa saja kegiatan Ormawa pun juga secara daring gitu ya. Oke,
Jadi kalau kita lihat di sini ya tahapannya presentasi, kemudian mahasiswa mendaftar untuk menjadi mahasiswa pembinaan atau anggota Ormawa. Caranya gimana? Otomatis kita juga akan memanfaatkan salah satu registrasi secara online yang mahasiswa juga sudah bisa menggunakan, yaitu Google Form. Jadi ada banyak nanti manfaat dari Google Form. Oke, jadi registrasi, jadi masing-masing Ormawa mungkin disepakati bagaimana nanti manajemennya pembuatan Google Form ini bisa seragam gitu ya. Jadi entah pewarnaannya yang seragam, entah tipikalnya form-formnya yang harus seragam, itu nanti kita bisa sepakati di teman-teman Ormawa. Oke, setelah dia registrasi, dia masuk menjadi mahasiswa binaan. Jadi sambil saya bahas sedikit tentang alur bagaimana mulai dari mahasiswa baru sampai menjadi anggota Ormawa. Oke, next. Nah, setelah menjadi anggota binaan mahasiswa gitu ya, jadi para pengurus biasanya di pengurus Ormawa akan melakukan penyusunan proker. Sama halnya karena kita bersifat garing saat ini gitu ya, jadi secara otomatis pembuatan program kerja pun juga gitu ya, juga menggunakan fasilitas yang ada di secara daring gitu ya. Jadi nanti kita bisa manfaatkan pembuatan Gantt chart gitu ya, bisa menggunakan Google Sheet maupun penggunaan Google Calendar gitu ya. Jadi nanti kita pembuatan Gantt chart yang biasanya kita manual menggunakan Excel gitu ya, bisa juga nanti kita bisa manfaatkan Google Sheet gitu ya. Jadi kita bisa penggunaannya bersama-sama karena kebanyakan nanti aktivitasnya adalah kita bertemunya adalah secara daring. Kemudian bagaimana dengan penyusunan anggaran? Juga sama, kita juga bisa manfaatkan Google Sheet gitu ya. Jadi nanti kita semua share di Google Sheet, jadi nanti teman-teman segenap pengurus BEM, BPM maupun sampai di tingkat kemahasiswaan bisa secara real time bisa melihat program kerja, Gantt chart, anggaran gitu ya. Nah, setelah program kerja Gantt chart dan anggaran disusun, aktivitasnya adalah aktivitas yang sesuai dengan proker seperti itu. Jadi aktivitas proker ya ada aktivitas rutin dan investasi biasanya yang dilakukan. Selanjutnya adalah pembuatan laporan setelah aktivitas proker gitu ya, dilanjutkan dengan pembuatan laporan aktivitas gitu ya. Jadi ada beberapa laporan yang nanti harus disusun oleh teman-teman. Sama pelaporannya pun juga secara teknis disusun dan datanya disimpan seluruhnya di Google Drive atau tempat penyimpanan secara cloud seperti itu. Oke, next gitu ya. Jadi di penyusunan proker yang tadi saya sempat bahas, penyusunan proker dan penyusunan anggaran gitu ya, bisa menggunakan Google Sheet. Kemudian semua datanya ya, saat presentasi di approve gitu ya, data dipastikan semuanya telah tersimpan di Google Drive. Jadi di Google Drive ini berbicara tentang Google Drive ini sudah berjalan mulai sekitar tahun 2017-2018 gitu ya. Jadi semua data teman-teman Ormawa, pengurus lama gitu ya, semua bisa dilihat di Google Drive pada masing-masing Ormawa. Oke, jadi gimana aktivitasnya gitu ya. Jadi yang tadi mahasiswa binaan akan mengikuti kegiatan Ormawa sesuai dengan Orma yang dipilih. Aktivitasnya bisa dipilih juga, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, dan bisa menggunakan Microsoft Teams gitu ya. Jadi kalau mau pertemuan agenda rutin, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan gitu ya. Atau teman-teman mahasiswa punya ide yang lain untuk gimana caranya bahwasanya aktivitas yang telah disusun itu bisa berjalan gitu ya, sampai dengan mahasiswa itu dinyatakan lulus pembinaan. Oke. Kemudian bagaimana secara teknis di teman-teman sekretariatan gitu ya. Di teman-teman sekretariatan secara dokumen yang akan menyimpan semua dokumen itu dipastikan adalah tersimpan juga di Google Drive. Dan semua agenda yang biasanya undangan secara fisik dikirim gitu ya, baik ke sesama Ormawa ya. Saat ini kita mengirim undangannya pun juga sama menggunakan Google Doc, baik PDF pun juga bisa dimanfaatkan. Mengundangnya gimana gitu ya, mengundangnya kita bisa manfaatkan toolsnya adalah Google Calendar. Jadi bedanya di Google Calendar ini kita bisa tahu gitu ya, yang kita undang dia bisa
menerima undangan datang gitu ya, ada pilihannya yes, maybe atau no gitu ya, dia tidak bisa hadir dalam undangan kita. Jadi kita bisa lihat aktivitasnya, kita bisa catat aktivitasnya di dalam Google Calendar. Oke. Jadi di dalam kegiatan Ormawa pun juga, jadi kalau kita saya lihat beberapa teman-teman juga sudah familiar, sangat familiar gitu dengan penggunaan absen online. Cuman mungkin nanti dalam pembuatan registrasi maupun absen online, entah form-form yang lainnya, kita perlu dilakukan penyeragaman gitu ya. Jadi biar seragam apa-apa saja yang ditentukan dalam pembuatan, baik itu form registrasi maupun absen online. Yang outputnya pun juga sama, kita bisa dalam laporan gitu ya. Laporannya di mana? Ya, kembali lagi, laporannya ada di Google Drive seperti itu. Oke, jadi ini tahapan laporan ada di Google Drive. Jadi semua dokumen nanti kita share gitu ya. Share itu nanti ketika kita minta persetujuan, approval gitu ya, bisa ke dosen pembina gitu ya, dosen pembimbing. Kemudian ada mengetahuinya juga Badan Eksekutif Mahasiswa dan dipantau secara langsung oleh bagian kemahasiswaan. Oke, ini adalah susunan struktur dari kemahasiswaan gitu ya. Kalau kita lihat ada folder Google Drive yang paling atas, yaitu adalah root, yang paling utama adalah di kemahasiswaan, kemudian ada BEM, BPM, kemudian ada ormawa semuanya. Jadi secara hierarkis kemahasiswaan adalah yang paling tinggi, ada BPM, BEM, kemudian ada ormawa yang lainnya. Jadi secara otomatis kalau teman-teman di ormawa menyimpan semua datanya di Google Drive pada akun official ormawa, itu secara otomatis akan terpantau atau termonitoring secara otomatis oleh bagian kemahasiswaan ya. Jadi bisa dimonitoring oleh BEM, BPM ya, dan oleh bagian kemahasiswaan ya. Gimana kalau kita mau share dokumen kita kepada ormawa lainnya? Jadi di dalamnya kita bisa share, jadi kita bisa buat folder, kemudian kita bisa share ke sesama ormawa lainnya. Tapi secara default yang disusun dalam penyusunan folder di Google Drive organisasi unit kemahasiswaan adalah root yang paling atas, jadi bisa memonitoring semua dokumen atau data yang ada di teman-teman ormawa. Oke, fungsinya kenapa gitu ya? Karena kita sifatnya adalah daring gitu ya. Jadi kalau kita semua dokumennya terpusat di Google Drive, semua aktivitas baik itu Ganjak, anggaran, aktivitas proker, absen, atau aktivitas laporan secara keseluruhan. Jadi ketika kita melakukan audit gitu ya, jadi nanti kalau audit, jadi posisi audit ini kita bisa menyusun trace secara dokumen gitu ya. Nanti mungkin auditnya via Zoom, tapi trace dokumennya tetap dilakukan oleh bagian kemahasiswaan terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah disusun sesuai dengan standar yang ditentukan seperti itu. Jadi mulai dari Ganjak, anggaran, nomor surat mungkin gitu ya, yang masuk dalam Google Drive, kemudian aktivitas-aktivitas proker yang di dalamnya mungkin ada absen online gitu ya, sampai dengan pembuatan laporan. Nah, saya rasa beberapa teman-teman mahasiswa juga sudah familiar dengan aktivitas tools yang ada di Google Apps gitu ya. Jadi kemungkinan juga tidak akan mengalami kesulitan, apalagi kita saat ini dituntut dengan masa pandemi ini, kita di new normal, jadi mau tidak mau semua dokumen wajib disimpan di Google Drive. Oke. Setelah berbicara masalah operasional, bagaimana organisasi gitu ya, jadi organisasi yang sekarang sifatnya di cloud, semua datanya di cloud gitu ya. Bagaimana dengan aktivitas kita untuk publikasi atau di sosial media gitu ya. Jadi di sosial media ini pun juga sama, jadi nanti teman-teman mahasiswa sangat diperlukan untuk aktivitas kegiatan rutin. Jadi mungkin bisa merekam video gitu ya, aktivitasnya, kemudian dilihat, merekam videonya di mana, merekam videonya di YouTube official Ormawa gitu ya. Masing-masing Ormawa mungkin bisa diwajibkan untuk punya YouTube channel masing-masing seperti itu.
Jadi ketika latihan kita bisa lihat teman-teman mahasiswa, anggota binaan, mahasiswa binaan bisa melihat di YouTube channel. Kemudian kita juga bisa publikasi bahwasanya ini adalah Ormawa STI Perbanas Surabaya, baik di IG maupun di Facebook, gitu ya. Mungkin juga ada di Twitter juga. Nah, yang perlu dibangun adalah bagaimana kita membangun hashtag, gitu ya. Jadi hashtag ini cukup penting juga, gitu ya. Jadi kalau kita memastikan ada kegiatan apa yang hashtag, perlu hashtag supaya kita dikenal di digital, gitu ya. Di dunia digital kita perlu membangun sebuah hashtag. Apa yang kira-kira hashtag ini dibangun? Jadi ada hashtag itu mulai dari Perbanas sendiri, kemudian turun ke teman-teman Ormawa, apa yang kita mau publikasi dan apa yang kita mau bentuk tagar atau hashtag seperti itu. Nah, saya coba rangkum supaya sosial media ini terintegrasi, gitu ya, di teman-teman antara Ormawa, BEM, BPM, kemudian di kemahasiswaan, Humas, STI Perbanas sampai dengan ke Perbanas sendiri, gitu ya. Jadi setiap kali ada event mungkin teman-teman di bagian Humas, gitu ya, Humas pada masing-masing Ormawa juga memiliki grup sendiri, gitu ya, yang semuanya informasinya terintegrasi, terpusat menjadi satu. Jadi contoh, jika teman-teman ada invitasi, gitu ya, teman-teman salah satu Ormawa ada invitasi, tentu meminta bantuan kepada Ormawa-Ormawa lain di IG-nya maupun di Facebook-nya, gitu ya, untuk melakukan share, gitu ya, share dengan hashtag yang, gitu ya, itu kalau dari Ormawa, teman-teman Ormawa lainnya, BEM, BPM sampai dengan ke Humas, mungkin ada akun ofisialnya IG dari official Perbanas, atau sebaliknya, gitu ya. Jadi mungkin ini ada grup secara khusus untuk membangun digital marketing, gitu ya, baik itu untuk teman-teman Ormawa sendiri, organisasi mahasiswa, gitu ya, maupun untuk Perbanas, gitu ya. Jadi secara terintegrasi akun official ini akan menjadi satu, seperti itu, walaupun akunnya berbeda-beda. Tapi yang kita bangun adalah bagaimana membangun hashtag yang ada, atau membangun supaya nama Perbanas, nama Ormawa juga jauh lebih dikenal di dunia digital, seperti itu. Oke, kemudian seperti apa, gitu ya, teknologi saat ini. Mungkin teman-teman mahasiswa melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada organisasi kecil yang kita saat ini di teman-teman mahasiswa, di organisasi mahasiswa, bagaimana dengan perkembangan teknologi yang ada di perkantoran, gitu ya, instansi, gitu ya, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Jadi kalau kita lihat memang semua dituntut di pandemi ini, semuanya gimana bekerja, gimana menyimpan dokumen secara cloud atau di awan-awan, gitu ya. Semua data terpusat, dan bagaimana kita menyimpan semua data, dan kita lebih kenal dengan big data, gitu ya. Jadi kalau ada big data secara sistem informasi, data itu kita bisa analisis sebenarnya, kan? Nah, saat ini pun juga sama, yang menggunakan daring bukan hanya di dunia edukasi. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa tahu, mulai dari tingkat TK, playgroup, sampai dengan tingkat perguruan tinggi maupun instansi pemerintahan dan swasta juga sama memperlakukan adalah sistem daring, gitu ya. Jadi aplikasinya juga hampir sama. Jadi kalau kita lihat teman-teman mahasiswa juga belajar mengelola organisasi, gitu ya. Bagaimana besok teman-teman mahasiswa ketika bekerja pun juga sama di era digital saat ini, bekerjanya pun juga sama sebenarnya. Kita saat ini bisa bekerja di mana saja, gitu ya. Dengan apa? Dengan perkembangan internet, gitu ya. Jadi semua dokumen kita bisa kita simpan di awan-awan atau di cloud, gitu ya. Jadi transfer data maupun kita di mana saja, gitu ya. Kita bisa bekerja di rumah, kita bisa bekerja di mana saja dengan koneksi internet, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah harapan kami, gitu ya, setelah mahasiswa secara operasional mengelola organisasi mahasiswa menggunakan data Google Apps atau yang data yang ada di cloud atau di awan-awan, gitu ya. Oke, yang perlu kita bahas adalah bagaimana teman-teman mahasiswa bisa mengembangkan, memperkenalkan tadi di sosial media yang tadi ada IG, Facebook, kemudian YouTube channel mungkin, gitu ya. Yang perlu lagi adalah penggunaan, mungkin teman-teman mahasiswa perlu mencoba dengan penggunaan Google Site Ormawa. Jadi ada apa sih sebenarnya di Google Site Ormawa itu?
Nah, di Google Site Ormawa itu kalau kita lihat ada beberapa teman-teman yang familiar dengan penggunaan blog seperti itu. Nah, mungkin saya sarankan ke depan sudah mulai disiapkan untuk website sendiri untuk Ormawa, entah itu isinya company profile gitu ya, yang utamanya adalah memperkenalkan Ormawa ini di dunia digital atau dunia maya seperti itu. Jadi Google Site ini sama seperti pembuatan website gitu ya. Kemudian kalau Google Drive mungkin teman-teman mahasiswa sudah familiar, Google Form, Google Calendar gitu ya. Dan ada lagi satu lagi adalah sebenarnya Data Studio. Di Data Studio itu adalah bagaimana mahasiswa bisa merancang gitu ya, bisa merancang pembuatan laporan penggunaan dashboard secara online gitu ya. Jadi nanti mungkin sepintas di video yang lain saya akan bahas bagaimana teknis pembuatan Google Site dan pembuatan Google Dashboard seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah pembuatan Google Sheet menggunakan Springly gitu ya. Nanti juga akan saya share sepintas, jadi ada gambaran bagaimana teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan Google Apps atau aplikasi yang lain. Teman-teman mahasiswa bisa coba seperti itu. Oke, kemudian ini yang sosial media tadi. Nah, ini harapan saya dan teman-teman Perbanas, teman-teman ICT khususnya gitu ya. Kita mengintegrasikan dengan Ormawa Site. Ormawa Site ini sempat dikembangkan 2018, sempat vakum, 2019 pun juga vakum, tapi kita udah pernah mencoba gitu ya. Konsep dasarnya Ormawa Site ini adalah sama seperti SIMAS gitu ya. Jadi semua informasi teman-teman mahasiswa di satu pintu di Ormawa Site. Terus bagaimana dengan kok ada Google Site, kok ada Google Drive, kok ada Google Form dan lainnya? Kita tetap secara operasional bisa menggunakan data-data tersebut di cloud. Terus gimana dengan Ormawa Site? Ormawa Site ini adalah salah satu akun official juga, website official yang ada di Perbanas dengan domain perbanas.ac.id gitu ya, dengan domain perbanas.ac.id. Terus bagaimana? Jadi nanti kita harapan kami gitu ya, Google Site, Google Drive ini kita bisa masukkan juga di sini. Secara dalam bahasanya adalah kita mengintegrasikan termasuk sosial media. Kemudian bagaimana e-budgeting dan peminjaman ruangan gitu ya. Mungkin e-budgeting ini adalah pengembangan berikutnya. Bagaimana yang dulunya anggaran gitu ya, anggaran kita menggunakan Google Sheet mungkin gitu ya. Google Sheet masukkan di Google Sheet, kemudian masih sama seperti Excel kita entry. Kemungkinan ke depan kami akan kembangkan dalam model e-budgeting. Jadi teman-teman Ormawa bisa melakukan entrian secara langsung di di Ormawa Site seperti itu, termasuk peminjaman ruangan. Mungkin peminjaman ruangan masih vakum dan sebenarnya kita bisa coba sebenarnya. Tapi karena ini sifatnya saat ini di era pandemi gitu ya, jadi peminjaman ruangan mungkin akan vakum. Bagaimana dengan yang lainnya? Jadi mungkin kalau yang sosial media kita bisa link-linkkan saja gitu ya. Ini pada masing-masing Ormawa, BEM, BPM memiliki akun user masing-masing gitu ya, yang user passwordnya sudah tersetting di bagian kemahasiswaan sesuai dengan ketika Anda dilantik sebagai pengurus ya. User passwordnya menggunakan NIM dan password sesuai dengan SIMAS. Bagaimana otorisasi saya mengetahui bahwasanya saya adalah anggota atau pengurus HMJM? Ya, dari settingnya dari nanti bagian kemahasiswaan seperti itu. Nah, ini adalah apa ya, harapan ke depan. Ada e-budgeting yang masuk di sini, ada peminjaman ruangan, ada form gitu ya. Google Form mungkin teman-teman bisa memasukkan Google Form di sini dan bisa linkkan, dimasukkan ke dalam pengumuman. Jadi untuk registrasi masing-masing bisa menggunakan Google Form yang bisa dilinkkan dengan Ormawa Site. Saya melihat bahwasanya teman-teman sudah familiar dengan penggunaan short URL gitu ya. Jadi yang terbaru yang biasanya banyak menggunakan bit.do, bit.ly, dan sekarang ada Intipin gitu ya. Teman-teman saya lihat juga sudah familiar dengan penggunaan short URL seperti itu. Jadi harapan ke depan mungkin dalam tahun ini, tahun broker ini, mungkin kami ICT bisa dibantu dengan teman-teman Ormawa khususnya Komtif. Kita bisa sama-sama mewujudkan Ormawa Site ini yang terintegrasi dengan fasilitas yang ada gitu ya, baik itu Google Apps, sosial media gitu ya, dan kita mungkin bisa tambahkan dengan penggunaan e-budgeting gitu ya. Jadi semua pengajuan anggaran teman-teman mahasiswa bisa secara langsung melalui e-budgeting yang ada di sini.
Demikian presentasi dari saya, sedikit sharing. Mungkin kita bisa ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman mahasiswa punya harapan yang lain gitu ya, kita bisa sharing dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.